Ya, berjumpa lagi dengan saya Muhammad Aldi, salah satu mahasiswa jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian Universitas Haloleo. Dan pada video kali ini kita akan membahas lanjutan dari judul-judul sebelumnya, mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Dan kali ini kita akan masuk ke poin keempat. Dan sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa silahkan like, komen, dan subscribe video ini serta aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya yang lainnya. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Poin 1. Dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami dinamika sebagai berikut ini. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Grondslag. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksud sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dan berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama persisnya pada 1 Juni 1945. Namun, ide tentang filosofis Grondslag tersebut belum diuraikan secara rinci, lebih merupakan argumen politik untuk menarik perhatian anggota sidang dan bersifat teoritis pada masa lalu. Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah, Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun, Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Habibie menyatakan bahwa Pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tidak lagi relevan untuk disertakan dalam dialektika reformasi. Pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa Indonesia. Pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan dibahas baik dalam konteks kehidupan ketatanegaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan. Pancasila seperti tersandar di sebuah lorong sunyi justru di tengah denyut kehidupan bangsa Indonesia yang semakin hiruk-pikuk dengan demokrasi dan kebebasan berpolitik. Itu yang diutarakan Habibie pada pidatonya 1 Juni 2011. Poin 2. Tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat muncul dalam bentuk-bentuk sebagai berikut ini. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup konsumerisme, dan lain-lain. Dan kedua, komunisme. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata.
Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Dan itulah materi akhir dari pembahasan kita pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan dalam video saya ini serta materi yang saya jabarkan. Dan nantikan video saya yang lainnya. See you next time.